Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldatun Hasanah, nomor induk mahasiswa 2301 0401 0008. Kali ini saya akan membawakan video dalam rangka menyelesaikan tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah, yang mana diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS-MSOS, tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Baik, untuk pembahasannya yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Di sini ada beberapa subbab yang akan membahas pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Pengertian dakwah ditinjau dari segi bahasa. Dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah. Ketiga huruf asal yaitu dal, ain, dan wawu. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, menyeru, mengajak, mengundang, atau membawa umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan cara bijaksana agar mengamalkan dan memahami ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Artinya, dakwah ini merujuk pada upaya untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pengikut atau menguatkan keimanan mereka. Dakwah bisa juga dimaknai sebagai perjuangan atau jalan yang ditempuh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata dakwah mempunyai makna lagi yaitu da'a, yad'u, dakwah, dan ud'u, yang berarti da'a artinya fi'il madhi, yaitu kata kerja yang masa lalu yang memiliki arti memohon, meminta, berdoa, dan memanggil. Yad'u adalah fi'il mudhari, yaitu perbuatan sedang atau akan dilakukan, yang berarti panggilan, ajakan, seruan. Dakwah adalah isim masdar yang memiliki arti doa dan dakwah. Ud'u adalah fi'il amar, yaitu bentuk perintah yang memiliki arti serulah. Fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah mengacu pada berbagai aspek, peristiwa, dan gejala yang terkait dengan kegiatan dakwah dalam Islam. Ini mencakup berbagai hal seperti penyebaran ajaran Islam, upaya untuk mengajak orang lain memahami dan mengikuti ajaran Islam, serta dampak dari aktivitas dakwah tersebut dalam masyarakat. Fenomena dakwah dapat mencakup topik seperti penyebaran ajaran Islam melalui media sosial, ceramah, penerbitan buku, atau materi dakwah seperti konversi ke Islam, perubahan sikap dan pemahaman terhadap agama, dan reaksi masyarakat terhadap upaya dakwah. Fenomena dakwah dapat berbeda-beda dalam konteks dan tempat tertentu, dan seringkali mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang ada. Ada contoh dari sebuah fenomena yang terkait dengan dakwah, namun di kalangan awam tidak nampak nilai dakwahnya, seperti seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya mengucapkan basmalah, kemudian tatkala memberikan resep, si dokter berkata bahwa apa yang dia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar semata. Kesembuhan sepenuhnya adalah kuasa Allah. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan oleh dokter kelihatannya sepele, namun bagi si pasien ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat dengan Allah. Dari contoh ini, sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah terkait paut dengan profesinya. Contoh ini merupakan sebuah fenomena yang erat dengan istilah dakwah. Tinjauan semantik dakwah ditinjau dari segi bahasa. Dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah, mempunyai 3 huruf asal yaitu dal, ain, dan wawu. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, meminta tolong, dan meminta. Masih banyak lagi makna tentang dakwah ini.
Dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz menyebutkan bahwa ada sekitar 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mendakwa atau menganggap, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil, panggilan nama atau gelar, serta anak angkat. Penelusuran makna dakwah melalui penggunaan pembentukan kata oleh Al-Quran di atas juga merupakan cara kajian semantik. Pemahaman yang dapat ditemukan adalah bahwa dakwah bersifat persuasif, yaitu mengajak manusia secara halus. Kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman, atau teror agar seseorang melaksanakan ajaran Islam tidak bisa dikatakan dakwah. Pemahaman ini diperoleh dari makna dakwah yang berarti mengajak, berdoa, mengadu, memanggil, meminta, dan mengundang. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. HSM Nasaruddin Latif dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah mendefinisikan dakwah Islamiyah sebagai setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Profesor Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Beberapa Catatan Mengenai Dakwah Islam mengatakan, dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Abu Bakar Aceh 1971. Profesor Toha Yahya Umar MA mengatakan bahwa dakwah adalah manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Toha Yahya Umar 1976. Dr. Haji Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah, Islam, termasuk amal ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari semua pengertian menurut ahli ilmu dakwah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf, ajakan baik, dan nahi munkar, mencegah segala bentuk kemaksiatan. Amal ma'ruf pada hakikatnya lebih mudah dilaksanakan oleh setiap orang dibandingkan dengan nahi munkar. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, dakwah mengamalkan adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam sendi kehidupan. Materi selanjutnya yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Selanjutnya, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama pesan dan hukum. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis adalah koleksi perkataan
tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber dari wahyu langsung yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat panduan mengenai kehidupan sehari-hari, etika, dan hukum Islam. Al-Quran diturunkan dalam Arab yang dianggap sebagai kalam Allah yang tidak bisa diubah. Hadis di sisi lain adalah catatan tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan pemahaman praktis tentang ajaran Al-Quran. Hadis dikumpulkan dan disusun oleh para ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak sesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang lurus dan benar, peraturan dan hukum yang baik serta akhlak mulia dan terpuji dalam pencapaian kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar, misalnya mengatur tata cara buang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum politik, tata negara, dan lainnya, melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW. Inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah. Fungsi dakwah. Fungsi dakwah terbagi dua, yaitu risalah dan rahmat. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Berdasarkan fungsi tersebut dikembangkan beberapa fungsi lainnya, antara lain fungsi informatif, fungsi tabyin, dan fungsi tahsyir. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah secara umum untuk mendorong, menyeru, mengajak umat manusia baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agar mendapat kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tujuan khusus untuk mengajak manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimplementasikan agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Tujuan dakwah sesungguhnya adalah untuk menyadarkan umat manusia akan tugas dan fungsinya sebagai khilafah fil ard yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Artinya tujuan dakwah berorientasi kepada pembukaan mental spiritual yang tinggi. Hal ini dimulai sejak seseorang dilahirkan di dunia. Ajaran Islam harus sudah membantu untuk diterapkan, karena secara tidak langsung manusia haruslah pandai memilah agama Islam, karena agama sebagai sebuah petunjuk buat manusia agar manusia tidak tersesat. Materi selanjutnya yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Adapun subbabnya adalah proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Terdapat dua proses dakwah dalam sejarah Islam. Pertama, dakwah secara diam-diam atau dakwah sirriyah, dan kedua, dakwah secara terbuka atau dakwah jaliyah. Dakwah sirriyah pada awalnya perkembangan Islam ketika umat muslim masih merupakan minoritas yang masih kecil dan lemah. Dakwah sering dilakukan secara rahasia atau diam-diam. Dakwah jaliyah, seiring dengan kekuatan dan jumlah umat Islam yang semakin bertambah, Nabi Muhammad SAW dan umat muslim mulai melakukan dakwah secara terbuka atau jaliyah. Pembahasan yang berikutnya yaitu unsur-unsur dakwah, yaitu 1. Da'i, subjek dakwah, 2. Mad'u, objek dakwah, 3. Maddah, materi dakwah, 4. Wasilah, pesan dakwah, 5. Thariqah, metode dakwah, dan yang terakhir 6. Atsar, efek dakwah. Memasuki bab terakhir yaitu membahas tentang objek studi ilmu dakwah. Di sini ada subbab objek formal dan objek material pada dakwah. Objek formal. Objek formal adalah sudut dari mana objek material itu disoroti. Objek formal lah yang menentukan macam ilmu. Jika ada beberapa ilmu yang mempunyai objek material yang sama, beberapa ilmu bisa sama dari segi objek materialnya, tetapi
harus berbeda dari segi objek formalnya. Objek formal yang membedakan satu ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya. Berikutnya, objek material. Pada ilmu dakwah, para ahli masih debatable apakah ketika objek materialnya masih manusia, maka objek formalnya adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, atau objek materialnya adalah Al-Quran dan hadis, dengan objek formalnya adalah perintah dan anjuran di dalamnya. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Nah, itu tadi adalah semua pembahasan dari mind mapping saya yang bertemakan ilmu dakwah dengan pembahasan tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Cukup sekian pembahasan tentang ilmu dakwah pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.